Selanjutnya kami persilakan Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Ibu Dewi. Izin bertanya Ustadz. Hasil muasabah diri pribadi saya di tahun-tahun kemarin, saya merasa ibadah saya dengan Allah, dengan tetangga sekitar dan sesama kurang kusuk. Seringkali saya terjebak dan terlena dengan urusan duniawi. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus saya lakukan Ustadz agar terhindar dari godaan duniawi dan kegiatan-kegiatan yang menghampiri tersebut. Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali apa yang dihadapi oleh Ibu Dewi kita hadapi bersama sesungguhnya. Apalagi kita termasuk orang yang dilahirkan di akhir zaman. Ujian sangat berat sekali. Ustadz Syukur. Ya, Bunda Dewi dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jangankan kita hari ini, dulu sahabat saja mengalami. Kata sahabat Hanzalah, kami kalau sedang berada di majelisnya Nabi, Nabi bicara tentang surga, itu surga kayak di pelupuk mata, imannya naik. Kalau sedang bicara neraka, takutnya luar biasa. Tapi kalau sudah berpisah dari majelis itu, sudah kumpul lagi sama keluarga, kok lain ya rasanya, ya kan? Datanglah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar ketika ditanya tentang keadaan hati sahabat yang lain, beliau bilang, aku juga sama ya. Tapi jangan salah loh ya, ini ketawaduan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Padahal Abu Bakar orang yang luar biasa dan Rasulullah mengatakan beliau ahli surga. Akhirnya diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah gimana ya keadaan kami seperti itu. Maka apa jawaban Nabi? Likulli syirratin fatrah. Setiap kegiatan itu, aktivitas ada masa-masa menurun semangat. Tapi jangan lupa ketika masa itu tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah tegakkan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah kau akan diberi hidayah oleh Allah. Artinya ya kita pasti mengalami. Ini sekarang lagi pengajian nih, ntar sholat asar kan jam 2 udah pulang tuh ya. Pas sholat asar tanggung deh selonjoran dulu. Akhirnya asarnya agak mundur. Nah itu biasanya orang yang sering sholat di awal waktu. Asar di awal waktu maghrib. Maghrib di awal waktu isya. Menunda-nunda. Lah, lalu kiatnya gimana sih supaya kita ini kejaga? Satu Bunda, bacalah sejarah atau kisah-kisah orang-orang soleh yang bertaubat. Di antaranya membantu kita itu. Saya sering membaca dan kawan-kawan saya bercerita tentang itu. Membaca kisah-kisah orang terdahulu bagaimana pertobatan mereka. Kemudian bagaimana mereka mulai melakukan kebaikan sehingga kita termotivasi. Yang kedua, diskusilah dengan keluarga, diskusilah dengan teman-teman, dengarkan nasihat sebaik-baiknya. Maka nanti insya Allah ada perenungan dan kita akan mempersiapkan. Lalu yang ketiga, catat. Kita bisa bikin catatan harian kok. Bagaimana ibadah kali ini kok ada kurang ya. Ini kok ada semangat ya. Ini apa yang memotivasi mendorong kita. Itu bisa menjadi salah satu yang membimbing kita. Dan yang paling penting harus punya guru. Harus punya guru. Sehingga kalau kita ada apa-apa, bertanyalah pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama guru kita bagaimana keadaan hatiku, bagaimana ibadahku. Biasanya orang yang sudah mencapai jalan, dia tahu. Dia akan membimbing, ini loh yang harus dilakukan. Ini seperti dokter, dokter kan tahu ilmunya. Dia bisa ngasih resep karena dia tahu. Maka demikianlah guru biasanya membimbing kita untuk peningkatan kualitas ibadah kita. Wallahu a'lam. Nah Ustadz Helmi, kalau kita kembangkan pertanyaan ini ya, artinya kita saat ini hidup di era teknologi, salah satunya adalah media sosial. Nah semestinya materi-materi muhasabah itu ada di tangan kita, tetapi yang terjadi bukan muhasabah, malah merasa paling benar sendiri dalam bermuhasabah. Justru yang terjadi kita tidak bisa mengoreksi diri, kita akhirnya malah menghancurkan diri kita sendiri. Salah satunya juga Ustadz Helmi adalah salah satu penggiat di media sosial yang harus menghadapi begitu banyak hinaan, cercaan atau apapun gara-gara beda pendapat. Artinya ujian kita amat sangat berat dibandingkan dengan ujian manusia atau umat-umat terdahulu. Ustadz, bagaimanakah langkah kita menghadapi kondisi seperti ini?
salah satu keuntungan kita ketika itu Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, wahai sahabatku, kalian tahukah siapa orang yang paling Allah dan Rasulnya cintai? Sahabat menjawab, apakah itu Nabi dan Rasul? Oh bukan, itu sudah pasti. Apakah itu kami, para sahabatmu? Kata Rasulullah, bukan, kalian itu ashabi, sahabat-sahabatku. Yang Allah dan Rasulnya paling cintai adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ikhwani itu? Merekalah manusia di akhir zaman yang tak pernah menatap wajahku, tak pernah mendengar suaraku, tak pernah mendengar dakwahku, tapi mereka beriman kepadaku, menjalankan sunnah-sunnahku. Itulah kita hari ini. Keuntungan kita sebagai umat Rasulullah SAW di akhir zaman adalah kita disebut sebagai ikhwani, bukan lagi ashabi. Kita saudaranya Rasulullah SAW. Mendapatkan privilege, keutamaan, syafaat, air di telaga Al-Kautsar langsung di tangan Rasulullah SAW. Tapi beratlah menjadi umat Rasulullah hari ini, hadirin sekalian. Bagaikan kita menggenggam bara api, ujiannya berat, cercaannya berat. Ketika kita mencoba menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW, itu cacian di mana-mana, bulian di mana-mana, buzzer di mana-mana, itu pasti. Pasti, jangankan kita, Rasulullah SAW dibilang gila, dibilang tukang sihir. Apalah seorang Hilmi ini, apalah seorang Mas Agus ini, Agung. Semua pasti akan mendapatkan hinaan. Tapi prinsip saya sederhana, Mas Agung. Ketika kita menghadapi hinaan pribadi kita, abaikan saja. Sesungguhnya hinaan tidak akan pernah menghinaan kita. Namun, ketika syariah agamanya Allah, Rasulnya, kitab Quran, ulama dihina, bergeraklah, bersuaralah. Kalau tidak maka gantilah baju kalian semua dengan kain kafan. Oh, luar biasa sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab satu pertanyaan lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.